Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan rohani pada hari ini. Bersama maju bersama. Kita akan merenungkan satu tokoh yang ada di dalam Alkitab hari ini, yaitu Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kisah kebangkitan Lazarus sendiri kita bisa baca di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11. Ini sebuah bacaan yang cukup panjang. Saya tidak akan membacakannya, tetapi saya akan membaca beberapa ayat yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kemudian saya akan membaca persis di bagian peristiwa kebangkitan itu. Ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukakanlah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Bapak Ibu Saudara, kematian adalah merupakan terminal akhir daripada kehidupan manusia. Jadi, ketika Lazarus mati, bagi semua orang, termasuk saudara-saudaranya, termasuk Marta dan Maria yang selama ini telah mengikuti Yesus, pun sudah pasrah. Memang mereka berandai-andai bahwa seandainya Tuhan Yesus ada, tentulah Lazarus tidak akan mati. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan itu telah mereka saksikan berkali-kali. Tetapi persoalannya adalah bahwa yang terjadi itu bukan sakit penyakit lagi. Lazarus yang sakit kemudian telah meninggal, dan Alkitab mencatat sudah 4 hari dia ada di dalam kuburan. Nah, dalam situasi seperti ini Tuhan Yesus mencoba memberi pengharapan kepada mereka pun, bahkan Tuhan Yesus mengatakan seperti kita baca tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup." Tetapi mereka tetap tidak mampu mencerna itu. Mereka hanya tahu pengajaran Yesus bahwa memang betul di akhir zaman manusia akan dibangkitkan. Dan tetapi kita tahu bahwa terjadi sebuah mukjizat. Salah satu peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu kebangkitan Lazarus ini. Memang ada kebangkitan-kebangkitan yang lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti anak janda dari Nain, anak perempuan Yairus yang kemungkinan diperkirakan sudah meninggal kemudian bangkit. Tetapi yang sudah 4 hari di dalam kuburan, satu-satunya adalah Lazarus. Dan itu kemudian memberikan sebuah konfirmasi bahwa Tuhan Yesus berkuasa tidak hanya atas sakit penyakit, tetapi atas hidup dan mati manusia. Ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hidup kita terkadang dibawa kepada sebuah situasi yang tidak ada harapan. Seperti kematian Lazarus ini. Seolah-olah semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah tidak mungkin lagi. Tetapi kembali lagi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Bahwa kematian pun tidak dapat menggagalkan akan rencana Tuhan.
Kristus sendiri telah membuktikan itu lewat kematiannya, lewat bagaimana ia dikuburkan, tetapi kemudian pada hari yang ketiga Tuhan kita bangkit dan naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang kita bisa belajar dari hal ini? Apa yang Anda dan saya alami pada hari-hari ini? Mungkin ada beberapa di antara kita yang kehilangan akan pengharapan. Seolah-olah semuanya telah terkubur. Dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk keluar dari keadaan ini. Saudaraku, masih ada harapan. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus mampu untuk membangkitkan Lazarus, yang merupakan satu hal yang sangat mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Lazarus ini. Ia yang telah mati, ia yang telah meninggal, kemudian diberi kesempatan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, menjadi sebuah bukti akan kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Lazarus dan saudara-saudaranya adalah anak-anak Tuhan yang baik. Mereka sangat mengasihi Tuhan, dan Tuhan memakai mereka untuk menunjukkan kuasa-Nya. Saya percaya bahwa di dalam anugerah-Nya, bagaimanapun keadaan Anda dan saya, bagaimanapun semua manusia mengatakan mustahil, bahkan orang terdekat kita sekalipun mengatakan bahwa apa yang kita alami adalah sesuatu yang sangat terminal, sesuatu yang tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi kita memiliki Yesus, yaitu Tuhan yang telah membangkitkan Lazarus, yang akan juga menolong Anda dan saya di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dengan caranya, dengan kuasanya, Ia mampu untuk mengangkat kita dari keterpurukan kita. Situasi saat ini banyak orang yang mimpinya terkubur, yang rencananya seolah-olah gagal. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong kita. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang Tuhan izinkan terjadi tanpa pemantauannya. Dan kita akan ditolong dengan cara dan waktu. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kadang kami sampai kepada keputusasaan, ketiadaan harapan. Ibarat kematian yang dialami oleh Lazarus, yang oleh saudara-saudaranya juga sudah menyerah, dan mereka menerima realitas itu. Tetapi Engkau lebih daripada segala kebimbangan kami, lebih daripada segala keraguan dan ketidakpercayaan kami. Engkau mampu menolong kami. Engkau yang membangkitkan Lazarus, kami percaya Engkau mampu membangkitkan kami juga dari segala keterpurukan, keputusasaan, ketiadaan harapan kami. Ampuni kekurang percayaan kami ya Tuhan, dan tetaplah berkarya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan boleh menguatkan kita dan memberi semangat dan pengharapan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.